Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Putra. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare semester 3. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas tentang pertanyaan-pertanyaan tentang keuangan publik Islam. Nah, di pertanyaan kali ini ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab. Kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan sektor publik dan pembiayaan sektor publik pemerintah. Nah, sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, sektor publik menghasilkan produk jasa berupa pelayanan masyarakat dan produk barang berupa barang publik yang bisa diberikan kepada masyarakat. Of course. Nah, pembiayaan sektor publik itu sendiri adalah alat untuk mengatur tatanan suatu daerah supaya mengalami peningkatan perekonomian yang membaik dari sebelumnya. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan yang dimaksud dengan peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam. Nah, peran dan fungsi negara dalam Islam adalah negara memiliki peran dan fungsi untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata, dan keadilan ekonomi. Adapun pertanyaan ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Nah, zakat dapat digunakan sebagai sumber pendapatan negara selain pajak. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh HS sebagai berikut. Berkaitan negara kekurangan dana, misalnya untuk membiayai operasional pemerintah, zakat bisa dipakai untuk hal itu. Jadi intinya adalah zakat ini adalah salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang bisa dipakai untuk sebagai pemasukan dalam negara selain dengan pajak. Pertanyaan terakhir adalah jelaskan yang dimaksud dengan instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Nah, tadi kita sudah membahas tentang instrumen zakat sebagai pemasukan negara. Sekarang kita membahas tentang instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Nah, dana non-zakat seperti infak, sedekah merupakan instrumen yang memiliki implikasi dan adil yang akan menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti luas. Maksudnya di sini adalah instrumen-instrumen yang ada di non-zakat bisa menjadi pemasukan bagi negara selain tadi dari zakat. Contohnya wakaf, infak, sedekah. Dalam ajaran ekonomi Islam sendiri, jika kita membangun bisnis atau perusahaan, maka wajib kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Tapi dalam non-zakat juga ada yang dimaksud dengan wakaf. Wakaf ini adalah memberikan sebagian harta yang tidak tetap kita untuk kemaslahatan semua. Baik, sebelum saya menutup, saya mengutip salah satu kata bijak dari Plato, yaitu berbuat tidak adil lebih memalukan daripada hidup dengan ketidakadilan. Maka dari itu, jadilah orang yang adil dan terapkan sistem keadilan di setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Saya Muhammad Adi Putra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.